Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difta Afriansa dengan NPM 2315 Jadi kali ini saya akan membuat simulasi dan menjelaskan bagaimana cara kerja yaitu beberapa PC yang menyambung satu sama lain dengan IP yang berbeda. Baik, untuk yang pertama kita menyusun device-device yang digunakan untuk simulasi kali ini. Jadi saya menggunakan 3 PC di kiri ini, yaitu PC 0, PC 1, dan PC 2, dan satu switch untuk menyambungkannya, yaitu switch 0. Lalu ada router 0, router 1, jadi saya menggunakan 2 router. Lalu ada switch 1, lalu ada PC 3, PC 4, dan PC 5. Jadi totalnya saya menggunakan 6 PC dengan 2 switch dan 2 router untuk menyambungkannya. Baik, jadi untuk kita sambungannya kita menggunakan kabel di sini kita langsung sambungkan saja dari PC 0 ke switch 0, dari PC 1 ke switch 0, PC 2 ke switch 0, lalu dari switch 0 ke router 0, router 0 ke router 1, router 1 ke switch 1, lalu dari switch 1 ke PC 3, lalu switch 1 ke PC 4, dan switch 1 ke PC 5. Baik, karena bisa kita lihat di sini ada tanda hijau dan juga tanda merah. Tanda merah mengartikan bahwa belum terhubung satu sama lain. Jadi untuk router 0 dan router 1 itu belum terhubung. Untuk hubungannya kita masuk ke router, misalnya router 0, lalu kita klik no di sini, kita enter, kita klik enable, lalu configure terminal. Oke, jadi kita masuk ke menu ke config-nya, lalu ketik interface gigabit Ethernet 0/0, lalu kita klik, lalu kita ketik lagi no shutdown. Oke, jadi untuk yang selanjutnya kita masuk lagi, kita ulangi lagi, tetapi kita sebentar, kita exit dulu. Kita lakukan juga ke Ethernet yang 0/1. Jadi kita ketik sini interface gigabyte Ethernet 0/1, lalu kita ketik no shutdown, lalu kita exit. Oke, kita keluarkan, lalu lihat di sini sudah terhubung dengan switch-nya. Switch 0 dan router 0 sudah terhubung, maka kita lakukan juga hal yang sama kepada router 1. Kita masuk menu CLI, kita ketik no, lalu kita enter, enable, configure terminal. Kita sudah masuk, lalu ke interface gigabit Ethernet 0/0. Kita ulangi lagi seperti yang tadi, lalu no shutdown, kita exit, lalu 0/1, no shutdown. Oke, lalu kita bisa exit di sini. Langkah yang selanjutnya, karena ini sudah terhubung semua ya, yang tanda hijau menandakan bahwa sudah terhubung semua. Jadi selanjutnya adalah kita men-setting IP dari router. Kita masuk ke CLI lagi, lalu kita configure interface.
kita enable dulu sebelum itu, lalu configure interface. Maaf, maksud saya configure terminal. Oke, lalu kita masuk lagi ke interface, gigabit, saya Ethernet, ke 0/0 lagi, kita masuk, lalu kita setting IP address-nya yaitu 192.168, lalu 10.1. Untuk selanjutnya kita atur IP address untuk 01. Ketik sini IP address yaitu 209.165.200.226, lalu spasi 255.255.255.252. Kita cek di config-nya. Oke, sudah masuk ya. Lalu untuk router yang satu, kita langsung dari config-nya saja supaya lebih cepat. Oke, lalu yang ini yang bawah yaitu subnet mask kita ganti yaitu 255.252. Oke, lalu kita masukkan untuk yang 0/1 di router satunya yaitu 10.1.2.2, dan untuk subnet mask 255.255.255.0. Oke, kita cek di sini apakah sudah terhubung. Untuk IP-nya sudah terset ya untuk IP-nya. Oke, lihat langkah selanjutnya kita akan men-setting IP dari semua PC yang ada di sini. Kita mulai dari PC 0. Karena PC 0 menyambung ke router 0, maka kita harus menyamakan router dengan gigabit Ethernet yang 0/0 yang ada di router 0, yaitu 192.168.101. Kita copy saja, lalu kita masuk ke PC 0, kita ke config, interface, default gateway-nya kita masukkan ini. Lalu untuk flash Ethernet-nya kita ganti yang belakangnya. Misal kita ganti 2 port. Jadi dari semua PC dan juga router tidak boleh ada yang sama untuk IP address PC-nya. Ini mungkin kita ganti 2 di sini. Lalu ya di sini tetap 255.255.255.0. Lalu kita close. Kita masuk lagi ke sini. Kita ke config, default gateway-nya kita masukkan, fast Ethernet-nya kita ganti ini 3. Oke, lalu gitu gateway-nya kita masukkan, fast Ethernet-nya kita ganti ke 4. Oke, kita akan cek apakah ini sudah terhubung atau belum. Kita misal kita masuk ke PC 0, kita ke desktop, lalu ke command prompt, lalu kita ping salah satu IP yang ada, misal 192.168
1.10 kita ping yang 1.4. Oke, jadi di sini sudah terlihat terhubung dengan bukti bahwa ada replay dari ping antara satu IP dari PC 0 ke IP dari PC 2, yaitu yang 192.168.10.4. Oke, kita setting juga untuk PC yang ada di router 1. Jadi kita lihat router satunya untuk config-nya. Oke, jadi untuk 0/1-nya kita copy, lalu kita config di sini, default gateway-nya kita masukkan. Lalu untuk fast ethernet-nya kita ganti ke 3 mungkin ya. Oke, untuk ini kita ganti ke 255 juga. Oke. Ini juga kita lakukan hal yang sama. Oke, sudah 4. Lalu subnetnya 255. Kita ganti ke 5. Oke, kita juga akan cek dari PC 3 apakah sudah terhubung. Untuk IP-nya kita ping di sini, lalu kita ganti 5. Oke, sudah terhubung ya untuk dari PC 3 ke PC 5. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan menambahkan 2 server pada masing-masing switch dan juga 4 PC untuk 2 masing-masing server ke switchnya. Oke, jadi kita pasang 2 server di sini, yaitu server 0 dan server 1. Lalu kita tambahkan 2 PC di sini dan juga 2 PC di sebelah sini. Oke, jadi pertama kita sambungkan terlebih dahulu semua kabelnya ke switch. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan membuat PC-PC yang baru ditambahkan ini akan otomatis mengisi servernya. Maksudnya mengisi IP-nya. Jadi untuk caranya kita masuk ke server yang sudah kita tambahkan ini. Maaf, sebelum itu kita masuk ke router terlebih dahulu, kita cek config-nya, lalu kita copy IP address-nya. Untuk di config di sini, untuk default gateway-nya kita paste saja di sini. Lalu untuk fast ethernet-nya kita untuk angka paling maksudnya nomor paling belakang kita masukkan berbeda ya dari routernya. Mungkin saya akan masukkan angka 50 di sini. Baik, lalu kita masuk ke service. Di DHCP-nya kita on-kan untuk service-nya. Lalu default gateway-nya kita masukkan lagi di sini. Oke, jadi lalu untuk ini maximum number of user-nya 512. Sebenarnya bisa diganti, tapi akan saya biarkan saja ke 512. Lalu kita save di sini. Kita cek di misal PC 6, lalu kita ke config, kita ganti ke DHCP. Oke, sudah masuk ya. Dari fast ethernet-nya juga sudah otomatis mengisi untuk IP address-nya.
Kita ke PC 7, config DHCP, bus Ethernet. Ya, ini sudah pengisi otomatis yaitu 05. Kita lakukan hal yang sama ke server yang ada di server 1, lalu kita config di sini. Oke, kita copy dulu yang ada di switch satunya untuk config. Maaf, bukan switch tapi router 1 untuk config Ethernet nya, default gateway-nya. Lalu kita masuk ke server lagi, kita ke setting, default gateway-nya kita masukkan, interface-nya kita ganti ininya ke 50. Untuk ininya kita masukkan 255 dan 255. Oke, kita masuk ke service, DHCP kita hidupkan, kita masuk default gateway-nya kita masukkan, lalu ini kita biarkan saja, lalu kita save, kita masuk ke PC selanjutnya, config DHCP. Oke, bus Ethernet sudah langsung otomatis terisi. Config lagi DHCP, kita cek. Iya, IP address-nya 10126. Oke, kita cek untuk apakah PC-PC ini semuanya sudah terhubung. Baik, untuk cara melihat apakah sudah terkoneksi dengan baik untuk IP-nya, kita masuk ke router di sini, lalu kita ketik di sini enable, lalu show IP route. Oke, kita lihat bahwa sudah directly connected, sudah terhubung dengan baik untuk IP rute masing-masing. Baik, itu saja video penjelasan simulasi dari saya. Terima kasih.